Wow, ini ngambilnya pakai shutter speed berapa? 30 detik. Oh gitu. Terus ini di mana Pak? Fotonya tuh ada tiang Di Ciheras, Sierra. di Oke, Tasikmalaya. Pak Riki nanti Pak Riki bahasnya yang bener-bener ini bener-bener otomotif ya, soalnya udah punya 14 hak paten. Parah nih, Kalah, Kak. berat, Gimana, Pak? Nggak keren parah, keren. biasa-biasa aja. Oh ya, siap Pak, siap. Ya, biasa-biasa aja. Galak Masih ya. sehat. Oke, kita masih menunggu satu narasumber lagi, Pak Riki, Pak Marco, dan Pak Pilot. Setelah itu nanti kita mulai. Karena sesuai tradisi survei kedai kopi nih, kita harus nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Jadi nanti saya buka dulu. Oke, udah ada aba-aba, kita udah bisa mulai. Baik, udah siap juga. Masih mute, Mbak Nike. Ya, kita buka acaranya karena tadi juga sudah menjalankan tradisi survei kedai kopi, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat siang dan salam bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uniko Waalaikumsalam. Versa dan segenap tim dari Lembaga Survei Kedai Kopi. Senang sekali menyambut teman-teman semua dalam diskusi publik bertajuk Dapur Kedai Kopi, kehadiran mobil listrik dalam kerangka Roadmap Otomotif Indonesia 4.0. Yang akan berbagi pada hari ini adalah para expert, teman-teman. Kalau boleh saya sapa juga teman-teman yang udah bergabung di sini. Saya dapat informasi kalau yang bergabung kebanyakan dari teman-teman wartawan ya. Halo teman-teman, semoga diskusi ini cukup menarik untuk disebarkan lagi. Yang akan berbagi pada hari ini adalah para expert, pemikir, dan praktisi yang mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi kalau buat teman-teman wartawan ya, bagi Anda-Anda semua yang memang mengikuti isu-isu pembangunan Indonesia, karena para pembicara ini juga sudah biasa gitu menyuarakan pemikiran dan pendapatnya yang memang biasanya menarik, menyentil, dan yang terpenting mengajak kita semua untuk lebih peduli pada Indonesia. Siapa saja saya izin perkenalkan lagi satu persatu, meskipun tadi kita udah chit-chat di awal ya. Yang pertama ada Direktur Rujak Center for Urban Studies yang banyak melakukan riset peningkatan kapasitas dan advokasi kebijakan perkotaan dalam rangka transisi ke abad ekologis. Ada Bapak Marco Kusuma Wijaya. Halo Pak Marco. Pak Marco sehat? Sehat, terima kasih. Koreksi, saya sudah bukan Direktur Rujak Center for Urban Studies. Sorry sudah Pak. pensiun, saya pensiunan, tapi masih duduk di badan pengurus yayasan.
Oh, Badan Pengurus BOD-nya Pak sekarang Pak ya? Iya, ya. Oke, Pak tadi kan saya sedikit spill tuh Pak soal rujak. Mungkin Bapak boleh ceritain lagi sedikit. Kalau di rujak misi dan fokusnya apa Pak? Ini saya mohon maaf, di tetangga saya sedang membangun rumah, jadi berisik sekali. Jadi saya kurang, mohon maaf. Tadi apa pertanyaannya tentang rujak ya? Ya, sedikit tentang rujak Pak. Ya, rujak didirikan tahun 2006, 2010 untuk menemani kota-kota, terutama warganya, dalam proses transisi menuju ke persoalan-persoalan ekologis. Tentu saja kita sebut sekarang kebijakan-kebijakan perkotaan yang ramah lingkungan, tapi kami sendiri tidak menggunakan istilah ramah lingkungan, karena mungkin ramah saja tidak cukup, tapi harus memulihkan kelestarian lingkungan. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Oke, berarti udah 11 tahun ya. Selanjutnya nanti kita bakal, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang rujak, teman-teman bisa cek di rujak.org atau nanti juga bisa langsung kita selipkan di sesi Q&A ya. Selanjutnya ada Managing Editor gridauto.com, Simply Automotive Guide. Tadi sudah di-spill juga. Seorang penggiat dan penyuka otomotif ada Pak Imron Nur Sodik. Pak Imron. Selamat siang. Atau nama panggungnya Pak Pilot nih. Betul. Lebih enak saya panggil Pak Pilot aja ya Pak? Boleh. Baik. Pak Pilot, sesuai tema kan tadi kita juga udah sempat sedikit menjelaskan tentang Grid Auto ya, gridauto.com. Kalau misalnya anak-anak yang belum pernah dengar gridauto.com, kenapa harus cek Grid Auto, Mas? Wah, yang suka otomotif mah harus klik gridauto.com. Iya. Karena informasi tentang dunia otomotif itu ada semua di sana. Karena kita itu bagian dari otomotif group Kompas Gramedia, yang tabloid otomotif itu aja udah dari 30 tahun lalu ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bertransformasi ke digital gitu. Oke. Berarti sebelum tiba-tiba dunia otomotif atau dunia modifikasi sekarang lagi naik daun tuh sebenarnya udah legend lah ya si Grid Auto ini. Sudah banyak sebenarnya kejadian-kejadian dari dulu. Termasuk itu Bang Riki itu juga kita dulu sudah sering ulas tuh. Zaman dulunya. Ada orang dalam juga Mas Riki ternyata. Jadi malu saya Pak. Zaman dulu tuh Bang Dahlan. Oke. Berarti buat anak-anak yang ngaku anak otomotif, anak motor, anak modifikasi, jangan ngaku anak otomotif. Iya, kalau belum klik. Oke, kalau belum ngikutin Grid Auto ya. Iya. Oke, Pak Imron, Pak Pilot, nanti kita lanjut lagi. Boleh. Saya selanjutnya akan memperkenalkan ada founder Lentera Bumi Nusantara. Dari tadi udah muncul ya. Yang juga pelopor mobil listrik Nusantara. Nah, beliau ini expertnya ini. Yang nanti gimana nih Pak Marco? Beliau ini kita goreng nih Pak. Bisa jadi apa aja, kalau digoreng bisa jadi apa aja. Oke. Izin bermacam ya Pak, rasa nanti tak beri. Kita buat panas hari ini ya Pak. Dengan senang hati. Karena ini udah berat, udah 14 hak patennya mobil listrik. Dan beliau ini nanti akan menyediakan perspektif dari dunia bisnis energi dan pangan juga ya dalam diskusi kita hari ini, karena juga beliau sendiri adalah founder dari Lentera Bumi Nusantara. Ini ya Pak Riki Elson. Pak Riki, saya panggilnya Bapak atau saya biasa dipanggil Bang Riki. Bang Riki ya biasanya. Oke. Ya. Bang Riki sibuk apa sekarang? Sibuk? Ya saya nggak pernah sibuk. Oh, nggak sibuk ini, sibuk siapin mobil listrik. Nggak sibuk. Menyiapkan mobil listrik ya pagi di kandang, lalu menemani adik-adik mahasiswa, lalu melayani banyak orang, lalu memikirkan desain. Tapi saya nggak sibuk. Semuanya saya kerjakan dengan tenang dan santai, penuh kebahagiaan. Oke, sebuah motivasi ya di siang hari ini. Baik. Terima kasih Pak Bang Riki. Ya. Sorry ya kalau masih kebalik-balik Pak. Enggak masalah. Ya, kayak gimana aja oke kok.
bagaimana senangnya Mbak Nike aja. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Riki. Last but not least, nanti akan bergabung bersama kita juga. Karena kita bahas kebijakan publik, maka lengkap sekali rasanya kalau ada seorang dosen dan pakar komunikasi politik ya. Nanti ada Pak Henry Satrio dari Survei Kedai Kopi yang akan bergabung sama kita. Baik, itu tadi semua pembicara yang akan berdiskusi sama kita hari ini. Kalau saya sendiri namanya Yunike Versa, biasa dipanggil Keke, udah gitu aja, jomplang banget ya sama para expert hari ini. Tapi saya di sini bertugas untuk menggoreng supaya diskusinya panas. Oke, Oke, karena kita udah berkenalan semua, mari kita mulai acaranya. Sedikit pengantar untuk pembahasan kita hari ini. Kasus yang diambil adalah Roadmap Otomotif Indonesia 4.0 ya, 4.0. Indonesia punya agenda untuk mengembangkan kendaraan listrik. Ambisi ini dipandang sangat serius ya, merespon industri 4.0 sebenarnya, dan isu global terkait isu lingkungan yang sekarang lagi dibahas. Climate change, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, dan sederet kata kunci yang belakangan sering kita dengar. Apalagi sekarang lagi momentum konferensi climate di Skotlandia ya, sorry. Ya, di Indonesia salah satu responnya adalah itu dengan revolusi otomotif melalui roadmap 4.0 ini. Tapi tersisa pertanyaan besar, jeng. Apakah kebijakan ini nanti benar-benar jadi solusi kalau dari kacamata lingkungan? Atau kita sebenarnya sedang menutup lubang dengan menggali lubang baru yang justru lebih besar dan mengancam generasi selanjutnya? Atau kalau memang kacamatanya adalah memprioritaskan industri untuk meningkatkan PDB dan semacamnya, apakah sumber daya kita memang siap dan apakah kita tidak mengorbankan harga yang terlalu mahal untuk ambisi ini? Nah, sudah sedikit diprovokasi, kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Nanti para pembicara akan memaparkan dulu materinya, masing-masing maksimal 10 menit ya, Bapak-Bapak. Nanti selanjutnya kita akan diskusi di sesi Q&A setelah keempat pembicara memaparkan materi. Baik teman-teman, hari ini juga sebenarnya tanggal 9 November ya, H-1 Hari Pahlawan. Semoga diskusi ini memupuk rasa nasionalisme kita dengan edukasi, karena semakin banyak tahu kita semakin peduli mungkin ya sama Indonesia. Kira-kira begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak Survei Kedai Kopi. Sebentar saya cek contekan dulu. Oke. Baik, maaf ada kesalahan dari saya. Ternyata kita nggak usah pakai sambutan-sambutan karena sebenarnya udah ada Pak Henry juga nanti yang mewakili Survei Kedai Kopi. Jadi kita langsung saja. Yang pertama akan menyampaikan materi adalah Bang Riki. Oh. Riki. Oh, kok kaget sih kayak belum di briefing? Oh, nggak ada briefingnya. Oh gitu. Oh berarti maksudnya tim udah percaya Bang Riki mah langsung tembak langsung ngomong. Gimana? Kalau Bang Riki pertama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, silakan Bang Riki bagaimana? Terakhir boleh. Baiklah, waktunya 10 menit ya, sekalian perkenalan juga bahwa tema kita hari ini tentang kesiapan kita, bagaimana respon kita terhadap roadmap otomotif Indonesia 4.0. Saya nggak tahu kalau ada roadmap 4.0 untuk otomotif di Indonesia. Terus saya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini saya menganggap tema ini tentang seberapa siapkah kita akan kendaraan listrik. Seberapa siapkah kita akan kendaraan listrik. Tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari Mbak Keke. Suara saya jelas terdengar ya Mbak Keke ya? Sebenarnya agak putus-putus sih Bang. Agak putus-putus ya? Kalau gitu, pegang kayak gini ya. Ya. Tadi juga ada pertanyaan, seberapa siapkah kita? Siapkah industri kita? Berapa banyakkah yang akan kita korbankan? Lalu sebenarnya bagaimana cerita persiapan kita? Untuk itu, saya akan share screen udah boleh ini ya? Boleh, silakan. Ya, kalian perkenalan. Ini mudah-mudahan layar saya kelihatan jelas. Udah
Ini udah kelihatan, Mbak? Udah. Udah ya. Jadi terkait kesiapan kita akan 4.0 ini, pertama dimulai dari perkenalan saya dulu. Banyak orang mengira saya itu hebat banget, padahal biasa-biasa aja. Soal paten itu soal biasa aja. Jadi saya sempat berkuliah di Universitas Andalas di tahun 1999, lalu pindah ke Jepang. Di sana saya berkuliah S1 S2. Jurusan saya teknik mesin. Dari sana saya masuk ke sebuah industri mesin-mesin listrik, perusahaan mesin-mesin listrik, dan di sini yang saya dapatkan adalah sebuah spirit besar dari founder Nidec Corporation ini. Ya, ternyata kekalahan kita dengan Jepang itu hanya di 3 kalimat ini. Selebihnya sebenarnya kita punya. Kita kalah di segera mengerjakan. Kita suka menunda-nunda. Misalnya kendaraan listrik ini sudah dimulai di 2012, lalu dipadamkan. Nggak segera mengerjakan, menghentikan, hanya kita jadikan itu sebagai main-mainan politik saja. Kemudian Kanarazu Yaru, setelah segera mengerjakan, memastikan mengerjakan dengan benar. Dan semua kita tahu bahwa kita belum mampu mengerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Dekirumade Yaru, mengerjakan hingga tuntas. Dan ini tontonan yang paling banyak di kita. Ya. Semuanya pengennya jadi kutu loncat, pengen dapat hasil pada zamannya saja. Jadi rata-rata kita nggak pernah tuntas. Tidak hanya di industri otomotif. Di segala lini, keadaan yang kita hadapi saat ini 3 PR ini. 3 PR ini sehingga saya merasa bahwa 3 kalimat yang perlu saya bawa pulang dan saya sampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia saat ini hanya 3 ini. Apapun itu, segera kerjakan. Kemudian jika sudah mengerjakan, pastikan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu jika sudah sebaik-baiknya kita kerjakan hingga tuntas. Kalau bahasa Jepangnya, sugu yaru, kanarazu yaru, dekirumade yaru. Jadi sebenarnya apapun permasalahan kita saat ini bisa disimpulkan dengan 3 kalimat ini. Jika ada yang tidak selesai, ada di 3 ini yang kita tinggalkan. Karena semua potensi ada. Kemudian di bawah bimbingan Nagamori tadi itu, jadi saya masuk ke riset kendaraan listrik ini tidak ujuk-ujuk ya, mengerjakan kendaraan listrik. Saya masuk di perusahaan mesin-mesin listrik dan pekerjaan saya sebagai desainer mesin-mesin listrik di perusahaan itu dimulai dari mendesain mesin untuk sebelum kita masuk ke mobil listrik, kita ke mainan dulu, ke mesin untuk RC control, untuk RC plan ya, pesawat kontrol. Kemudian baru di tahun 2008-2009 saya mengembangkan sepeda listrik yang sampai hari ini masih diproduksi di Jepang. Kemudian juga kita mengetahui bahwa zaman ini juga tidak bisa lepas dengan energi terbarukan, sehingga juga saya terlibat di dalam pengembangan mesin generator untuk pembangkit listrik tenaga angin. Dan kami memulai riset kendaraan listrik itu karena yang dikejar dari kendaraan listrik itu adalah bagaimana lebih baik daripada kendaraan saat ini. Ya. Tentu saja ya, kita memikirkan juga bagaimana penambangan resource yang berlebihan, sehingga bagaimana di zaman kendaraan listrik ini kita mau bikin mesin sekecil-kecilnya dengan kapasitas sebesar-besarnya dengan efisiensi sebaik-baiknya. Jadi riset pertama kita mencoba kemainan dulu yang tidak membahayakan manusia terlebih dahulu. Dan dulu saya bertugas mengembangkan mesin untuk pesawat kontes pesawat ini. Lalu di tahun 2010 mesin buatan kami juara dunia di Amerika pada waktu itu digunakan oleh penerbang dari Lemo Pratini namanya. Dan dari sini kemudian baru saya masuk ke teknologi sepeda listrik, ke teknologi pembangkit listrik, hingga ke teknologi mesin mobil listrik. Kebetulan perusahaan kami juga ikut terlibat dalam konsorsium pengembangan kendaraan listrik bersama sebuah platform di Keio University namanya SimDrive, dan di sana saya ikut serta mengetahui teknologinya dan ikut di dalam risetnya. Dan teknologi inilah yang saya bawa untuk pengembangan mesin mobil listrik pertama yang diperintahkan Pak Presiden di tahun 2012. Awalnya ini tujuannya untuk balap Leman student bersama Profesor Hayashi. Bagaimana kita mengembangkan teknologi super hybrid bersama Profesor ini. Kemudian saya diminta pulang ke Indonesia oleh Pak Dahlan Iskan. Saya bertemu dengan beliau menyampaikan
menyampaikan tekadnya untuk mengembangkan mobil listrik, seperti yang di podcast saya dan Pak Dahlan ada di channel YouTube-nya Pak Dahlan. Pak Dahlan pasti akan cerita bahwa di awal pertemuan itu saya bertengkar dengan beliau bahwa saya tidak setuju kalau Indonesia ujuk-ujuk mengembangkan mobil listrik, sementara risetnya tidak pernah dilakukan, persiapannya tidak pernah dilakukan. Namun melihat tekad beliau yang berkata bahwa jika tidak kita mulai dari sekarang, Rick, maka kita akan jauh lebih tertinggal. Maka pada waktu itu di tahun 2012 saya putuskan untuk meninggalkan Jepang, lalu ikut bersama beliau. Tapi tentu saja saya tidak bisa fokus hanya ke sana saja, karena zaman yang akan datang adalah zaman energi terbarukan dan zaman kendaraan listrik. Bersama Pak Dahlan saya mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Namun di Ciheras, di tempat saya berada sekarang, saya menyiapkan anak-anak muda untuk menyambut kedua zaman tersebut. Karena apa? Energi terbarukan merupakan kebalikan dari teknologi kendaraan listrik, di mana ya sistem yang digunakan itu hampir sama. Ya, ada prime movernya, entah itu kincir angin, kincir arus laut, ya, atau pembangkit biomasa. Nanti ada elektrik generatornya. Elektrik generator ini nanti setara dengan mesin penggerak listriknya mobil listrik. Kemudian ada kontrolernya, sama-sama berfungsi sebagai controller. Kemudian juga ada baterai untuk energi storage-nya. Ya. Jadi karena saya tahu riset otomotif itu sangat mahal, maka saya menggunakan pemikiran terbalik riset otomotif melalui otomotif yang saya masuk di sini adalah kendaraan listrik, ya, tidak terbatas hanya automobil ataupun bike. Sehingga di Ciheras ini sampai hari ini saya membuat tempat pembelajaran energi terbarukan untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan dari kata-kata Sugu Yaru, Kanarazu Yaru, dan Dikirumade Yaru tadi itu, saya mencoba menerapkannya sendiri. Pulang ke Indonesia, pertama saya segera kerjakan untuk membangun pondok 4 kali 3 meter. Lalu di sini saya membangun visi bahwa akan datang 2.000, 5.000, 10.000 sampai 2030 nanti. Di sini akan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda, penggiat dan penggerak teknologi, baik itu teknologi energi terbarukan maupun teknologi pertanian, teknologi kendaraan listrik, apapun itu untuk kemajuan negeri. Dimulai dari pondok kecil ini, lalu saya membawa sebuah kincir angin ke sini, lalu mengundang dengan menggunakan, waktu itu saya masih menggunakan Facebook, saya mengajak anak-anak Indonesia siapa saja, ayo datang ke Ciheras untuk belajar energi terbarukan gratis. Dan sampai ke hari ini kami telah menerima lebih dari 3.000 entah 5.000 mahasiswa untuk tinggal dan belajar di Ciheras. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun. Ya. Dan di sini apa yang kami lakukan? Jadi apa yang sekarang dicanangkan sebagai kampus merdeka itu sejak 2012 kami terapkan. Kami tidak memberikan aturan macam-macam. Di sini aturan kami hanya satu, berkumpul pagi jam 8 pagi untuk menyampaikan apa rencana kita hari ini. Kemudian berkumpul di malam hari untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan hari ini. Dan di sini kami memberikan kebebasan untuk anak-anak muda Indonesia untuk mengeksplor ya, bakat-bakat mereka. Dan meskipun koridornya energi terbarukan, tapi tidak terbatas ke sana saja. Dan yang paling penting adalah bagaimana men-challenge mereka, ya, memberikan tantangan kepada mereka, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, dan tentu saja selain itu kami juga memberikan lapangan untuk mereka mengimplementasikan apa-apa yang mereka kerjakan. Di tengah-tengah itu, ya, kami mewujudkan kincir angin kecil, ya, skala utility pertama di Pulau Sumba, ya, yang kita pasang 100 kincir dengan tinggi 4 meter sejak tahun 2013 lalu. Sebelum adanya sidrap, kita telah membangun teknologi kincir angin kecil ini dengan harapan dengan yang kecil ini kita bisa ditiru oleh banyak orang dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Kemudian di tahun 2012 saya diberikan tantangan setelah rapat bersama Kemenristek pada waktu itu oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, diberikan tantangan untuk waktu 3 bulan mengembangkan mesin mobil listrik pertama untuk Indonesia. Lalu kami wujudkan di Harteknas 2012. Namun setelah itu saya tidak tahu bagaimana kelanjutan pengembangan teknologi ini. Ya. Lalu setelah mengalami kecelakaan Tukushi di tahun 2013 tanggal 5 Januari bersama Pak Dahlan. Pada hari itu juga sore harinya saya dipanggil oleh beliau. Lalu Pak Dahlan bertanya, pertama beliau minta maaf. Maafkan saya telah membawa Anda ke keadaan seperti ini. Lalu saya sampaikan kepada beliau bahwa saya dan Bapak sehat dan kita selamat. Lalu pertanyaan beliau selanjutnya adalah, apakah Anda jera untuk mengembangkan mobil listrik? Saya bilang, tentu tidak. Apakah Anda mau untuk segera mengembangkan lagi? Tentu mau saya. Kapan Anda mulai mengembangkan? Besok. Lalu kemudian saya kumpulkan
tim kami dari tim Kupu-Kupu Malam, lalu saya sampaikan habis ini kita akan dihujat, akan dicaci, akan dikriminalkan, akan ditertawakan, tapi semua itu tidak bisa kita jawab selain hanya dengan diam dan berkarya. Kita memang tidak punya uang yang banyak seperti pabrikan otomotif, kita nggak punya fasilitas seperti how to build the support car di National Geographic, kita juga nggak akan ditemani oleh master, doktor, profesor, karena kita udah bikin kesalahan, kecelakaan. Siapa yang mau menemani kita untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik? Tapi masih maukah Anda untuk berkarya? Lalu teman-teman kami di Kupu-Kupu Malam menyanggupi, lalu kami kerjakan, mulai dari hal yang sederhana selama 5 bulan kami bekerja untuk mewujudkan 5 mobil listrik untuk dibawa ke KTT APEC Bali pada saat itu. Kami mewujudkan Selo dan Gendis sebanyak 4 unit yang kita bangun dari nol. Meskipun banyak dari teknologi-teknologi yang sudah ada yang kita manfaatkan. Dan setelah itu terjadi 2014 sampai ke 2017 terjadi kekosongan proses pengembangan karena Pak Imron sangat paham sekali, Pak Pilot sangat paham sekali apa yang terjadi, Pak Dahlan dikasuskan, Pak Dasep juga sekarang di dalam penjara, dan waktu itu saya juga dipanggil ke Kejaksaan Agung, dan sempat itu memecah semangat ya teman-teman untuk mengembangkan mobil listrik, tapi setelah itu di 2017 saya bangkit kembali bersama teman-teman untuk mengembangkan Selo generasi kedua yang sekarang dalam proses ya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan sudah bisa kita saksikan. Jadi yang bisa saya bicarakan tentang, saya tidak bisa berbicara tentang roadmap karena saya bukan orang pemerintahan. Bagi saya, kami melakukan ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini. Kami tidak mau negeri ini dicemooh. Negeri ini memiliki banyak talenta. Ya. Yang kami lakukan adalah membuat ikon. Dengan begini orang-orang akan penasaran. Jika ada orang yang bilang, alah kayak gitu meniru, ya udah silakan bikin yang lebih baik. Kami akan katakan silakan bikin yang lebih baik. Ya. Kami membuat ini bukan untuk jualan, bukan untuk apa, tapi hanya untuk membangunkan anak-anak muda untuk terus berkarya. Demikian pemaparan saya untuk menyambut bagaimana kesiapan kita. Tentu saja selain itu saya juga berkunjung dari 2012 sampai ke 2021 ini, saya berkunjung ke berbagai universitas, bertemu dengan anak-anak muda yang mengembangkan teknologi kendaraan listrik, mendampingi mereka di lomba-lomba kendaraan mobil listrik. Saya rasa kita memiliki banyak talenta yang siap. Yang penting adalah bagi kita saat ini, mampukah kita memberikan kesempatan untuk anak-anak muda kita, ya, sebelum kita bicara roadmap dan segala yang lain-lainnya, COP dan lain-lain. Mampukah kita menyiapkan, memberikan, membukakan kesempatan seluas-luasnya untuk anak muda kita. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa banget Bang Riki, terima kasih banyak. Karena ternyata saya sih tadinya takutnya akan membicarakan hal-hal yang berbahasa sangat tinggi ya tentang otomotif yang saya juga akan susah mencernanya. Ternyata Bang Riki malah membuka dengan, bagi saya sih ini cerita yang menggugah ya, menggugah semangat gitu. Meskipun ya masih ada berbagai sisi, kalau kita bisa melihat ini akan tetap pro kontra ya Mas Riki. Bang Riki pasti lebih tahu. Bang Riki pasti lebih tahu karena udah jatuh bangun sampai kejaksaan, sampai partnernya dikriminalkan dan lain-lain, pasti udah berarti udah bulat ya tekadnya untuk kalau saya bisa bilang ini ibarat kayak mendiang mantan presiden kita. Saya nggak segitu. Nggak usah disamakan dengan beliau. Rusak nanti nama beliau. Ini hanya sebuah tekad biasa. Saya pikir anak-anak muda Indonesia semuanya bertekad seperti itu. Hanya kebetulan saya yang terlihat itu saja. Baik. Bang Riki, kalau merendah seperti itu ya saya bisa apa ya kan? Tapi yang pasti terima kasih karena energi positifnya sudah tersampaikan. Intinya yang bisa saya tangkap sih bagi Bang Riki adalah mau kita kaji dari segi apapun akan pasti ada minusnya. Apalagi kalau terkait isu lingkungan, dampaknya ke lingkungan bagaimana, terus seterusnya. Tapi bagi Bang Riki adalah ini ya kayak tadi yang dibilang di awal, kapan akan dikerjakan kalau terus-terusan kita takut dengan risikonya. Dan ya, yang saya ini sebuah keniscayaan. Maka harus segera kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan hingga tuntas. Kekurangan-kekurangan kita perbaiki di tengah jalan.
Bukan kita debatkan di awal-awal nanti nggak jadi jalan. Oke, siap. Pak Marco ditahan dulu. Kita akan bahas lagi nanti di sesi tanya jawab juga, Bang Riki. Kita akan ketemu di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak untuk pemaparan materinya. Selanjutnya sudah bergabung juga bersama kita Pak Henry Satrio. Saya mau perkenalkan dulu sebelum nanti kita akan ke pemaparan materi selanjutnya dari Pak Pilot ya. Halo Pak Henry, sudah bergabung bersama kita. Iya Rika, sudah bergabung. Sebetulnya saya gini, bukannya protes, saya coba mengarahkan. Jadi diskusi ini awalnya terjadi karena saya baca tweet dari Mas Marco yang mempertanyakan bahwa mobil listrik itu nggak 100% juga ramah lingkungan. Karena ada nikel di sana dan lain-lain. Nah, dari sana terus saya bilang sama teman-teman kedai kopi, itu tweetnya Mas Marco itu perlu dikaji. Kemudian mungkin teman-teman kedai kopi langsung berbincang dengan ahli otomotif Indonesia yang sudah terkenal Santero Jagat ini, Mas Pilot gitu. Makanya kemudian terjadilah perbincangan ini. Boleh nggak saya agak berlari sedikit dari poinnya Mbak Rike untuk mendengarkan dulu pemaparan dari Mas Pilot atau Mas Marco gitu. Karena selanjutnya dari sisi politik itu kita gampang banget mempertanyakan ada di mana sebetulnya roadmap kendaraan listrik ini di pemerintahan Pak Jokowi gitu. Betul. Karena misalnya saat berbicara di COP kemarin, berbicara deforestasi misalnya, yang turun katanya angkanya, ternyata memang karena menurut Greenpeace atau Walhi ya, saya lupa, ya itu jelas saja menurun karena memang hutannya juga menurun wilayahnya, makanya deforestasinya sudah turun gitu. Iya. Tapi anyway, menurun karena sudah tidak ada lagi ya Pak. Tapi boleh nggak saya mengalihkan dulu ke either itu Mas Marco atau Mas Pilot untuk bicara, karena pasti akan lebih menarik dari sisi itu, terutama yang tadi saya katakan. Diskusi ini berawal dari tweetnya Mas Marco itu sebetulnya. Betul. Terima kasih. Ya, Pak Henry, ini nggak bisa on cam ya Pak? Masih ini ya di jalan ya? Akan on cam nih sebentar lagi nih. Oh ya, oke. Tadinya sih mau kenalan dulu aja. Emang habis ini kita mau ke Pak Marco nih. Kita udah siap-siap untuk mendengar yang dari Pak Marco karena memang nanti kalau untuk kenalan saya japri lah Rika ya. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak Henry. Selanjutnya nanti beliau akan di pemaparan terakhir. Ya, meskipun tadi juga udah di spill ya sama Pak Henry, semangat banget udah. Tapi kita tahan dulu, kita tetap akan keep Pak Marco setelah ini karena kita pelan-pelan nih, jangan sampai nanti langsung rame dulu ya, biar teman-teman juga mengikuti dan menunggu sampai yang ramenya. Tapi karena memang ini juga pembahasannya tentang otomotif ya, meskipun sebenarnya isu yang diangkat sama kedai kopi ya itu tadi berangkat dari tweetnya Pak Marco adalah sisi lain dari semangat untuk maju, semangat untuk berkembang, semangat untuk membangun. Ngerem itu untuk melihat ke sekitar sebentar, melihat dampaknya. Apakah tadi kayak saya pertanyakan di depan, apakah harga yang kita bayar terlalu mahal? Apakah kita mengorbankan hak-hak tertentu yang mungkin belum terlihat atau terdengar? Contoh, suara masyarakat adat yang sekarang juga masih terus-terusan diperjuangkan, bahkan di kancah internasional masih terus-terusan diperjuangkan suaranya untuk didengarkan terkait kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya memiliki dampak pada lingkungan karena mereka yang hidup dekat dengan alam, dan kita yang membuat kebijakan, kita yang hidup di perkotaan atau kita yang merasa maju tapi ternyata kita tidak melihat ke sekitar. Hal-hal seperti itu spill sedikit intermezzo yang akan nanti kita bahas, tapi sebelum masuk ke sana tentu kita juga harus melihat ini dari kacamata dunia otomotifnya ya. Makanya di sini juga sudah ada Pak Pilot dari
dari Grid Auto. Bagaimana Pak melihat ini, kan kita makanya Pak Pilot di tengah-tengah nih. Tadi Bang Riki udah ngomong, habis ini Pak Marco, nanti Bapak harus nengahin nih ya. Masuk dulu dari mana? Kalau dari kacamata otomotif ya, mungkin kita bisa bilang netral lah ya, dari pro kontra sama soal kebijakan otomotif 4.0 ini. Bagaimana Pak kalau dari teman-teman Grid Auto? Boleh ya, dimulai ya. Ada yang mau di-share boleh? Oh, share screen juga? Iya, biar lengkap. Oke, silakan. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini coba saya kelihatan? Kelihatan nggak? Halo? Udah kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini mungkin screen, Pak? Full screen. Iya. Oke. Kelihatan? Di saya belum full ini. Ini di saya udah full sih. Oh, baik. Kalau teman-teman melihat sudah full juga tidak apa-apa, bisa sekalian langsung. Ini saya ubah bisa? Belum. Kalau di saya belum, nah. Belum. Ini udah berubah? Belum? Coba di close dulu, Kak. Close dulu ya? Dulu, kapan lagi mungkin. Wah, ini. Ya kalau berurusan sama teknologi kita coba dulu ya. Ini udah keluar? Ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba ingin sedikit memberikan gambaran aja sih ya tentang kira-kira seperti apa sih roadmap otomotif kendaraan listrik di tanah air gitu ya. Jadi sebenarnya kendaraan listrik di tanah air ini sebenarnya udah lama digaungkan ya, dari mulai Bang Riki waktu itu sudah mulai kan, cuman akhirnya turun lagi, dan kemarin pemerintah sepertinya mulai fokus dengan menerbitkan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik. Nah, di sini pemerintah menginstruksikan untuk segera dilakukan percepatan, yang akhirnya membuat munculnya peraturan-peraturan lain yang mendukung peraturan Presiden tersebut. Nah, salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 tentang PPNBM kendaraan bermotor. Yang kita ketahui bahwa PPNBM itu pajak pertambahan nilai barang mewah dikenakan kepada seluruh kendaraan bermotor yang ada di tanah air dengan sistem istilahnya itu berdasarkan yang lama ya. Kalau yang lama itu kan masih berdasarkan CC, kapasitas mesin, terus juga bobot dan sebagainya. Cuman dengan yang ada yang baru ini ada perubahan. Nah, cuman belum dilaksanakan, ada perubahan lagi. Nah, itu peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019. Yang menarik di sini adalah ini emang agak seru nih tentang ini, nanti kita dibahas di slide berikutnya ya. Nah, kemudian ada lagi tentang Permen Hub nomor 44 tahun 2020 tentang uji tipe kendaraan listrik. Jadi ya seperti yang kita tahu bahwa kendaraan yang akan dijual di sini di tanah air kan harus dilakukan uji tipe tuh sebelum dilempar ke pasar. Dan itu kan biasanya yang melakukan uji tipe hanya kendaraan konvensional. Nah, bagaimana dengan kendaraan listrik? Nah, itu makanya pemerintah pun menetapkan Permen Hub ini. Kemudian ada Permen ESDM, yaitu nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur SPKLU, SPKBLU, pokoknya yang berhubungan dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini kayak SPBU gitu ya. Jadi infrastrukturnya selain persiapan tentang kebijakan mobilnya, kebijakan tentang infrastruktur juga dipersiapkan. Kemudian juga pemerintah juga menyiapkan justru sampai ke Permen Hub nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor bakar menjadi sepeda motor listrik. Nah, di sini pemerintah itu menerbitkan semacam kayak sertifikasi buat bengkel-bengkel umum yang ingin menjadi bengkel yang bisa merubah dari motor bakar ke motor listrik gitu. Jadi emang sudah disiapkan, dan lain-lain sih peraturan lain mungkin banyak, sampai ada kayak bebas ganjil genap segala macam gitu kan, yang dari perda-perdanya ya, turunannya lah istilahnya. Nah, kita ganti slide berikutnya. Nah, yang menarik ini tadi yang saya bilang udah berubah ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 dan 74 tahun 2021 tentang PPNBM kendaraan bermotor. Nah,
peraturan ini kan dikeluarkan, disahkan tanggal 16 Oktober tahun 2019, berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Berarti dia sudah berlaku nih sekarang, karena 16 Oktober kemarin sudah disahkan ya, sudah berlaku 2 tahun dari diundangkan. Peraturan 73 dan 74 ini untuk menggantikan PP nomor 41 tahun 2013 yang tadi tentang pajak pertambahan nilai barang mewah yang berdasarkan kapasitas mesin, bobot, penggerak roda, roda depan, roda belakang atau roda 4x4 gitu kan, dan kapasitas penumpang. Dan ini kalau bisa dibilang memang peraturan ini kadang-kadang mendeskripsikan mobil-mobil tertentu gitu yang bisa menyudutkan lah, kayak mobil 4x4 jadi lebih mahal, mobil dengan cc besar juga jadi lebih mahal gitu kan. Kemudian terbitnya peraturan baru ini yang tahun 73 dan 74 nomor 73 dan 74 ini menerapkan pajak kendaraan berdasarkan emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar. Jadi dari sini muncullah peraturan yang membuat pabrikan mobil itu harus menghitung ulang tuh emisi gas buangnya dan konsumsi BBM-nya agar bisa mendapatkan insentif pajak yang sesuai dengan peraturan baru. Ini menarik di sini karena dengan adanya peraturan ini ada harga mobil yang naik dan ada harga mobil yang turun. Kalau untuk kendaraan listrik udah pasti PPNBM-nya 0%. Kita coba bisa lihat di slide berikutnya ya, ini yang masih peraturan lama ya, nomor 41 tahun 2013. Nah, di sini mobil dibagi berdasarkan kapasitas mesin, kemudian juga kapasitas spesifikasinya, terus juga berat, total, segala macam, dan ini menyebabkan istilahnya apa ya tadi, ada ketidaksesuaian lah antara peraturan lama, kebutuhan, gitu kan. Nah, kemudian muncul peraturan baru ini. Yang ini tadi untuk mobil-mobil kayak kurang dari 10 penumpang, seperti misalnya Toyota Avanza gitu ya, yang banyak diminati, itu kemungkinan malah bisa naik pajaknya. Tadinya dia cuma 10%, tapi karena berdasarkan emisi dan gas buang, itu yang terkecilnya 15%. Jadi kemungkinan malah bisa naik harganya. Walaupun sekarang ini kan 3 bulan terakhir tahun ini, itu masih ada insentif PPNBM 0%, yang bisa dibilang bikin harga mobil-mobil itu murah saat ini. Tapi begitu masuk ke tahun depan, itu nanti bisa naik harganya. Gitu. Dan ini memang jadi PR juga sih, kemungkinan dari teman-teman dari Gaikindo akan meminta diperpanjang lagi nih insentif PPNBM 0%, atau di istilahnya dinaikkan itu jangan langsung naik gitu ya, tapi berurut gitu supaya nggak kaget. Nah, kemudian yang ini yang untuk mobil listrik. Ini kan ada BEV, FCEV, baterai electric vehicle, fuel cell electric vehicle, itu dia 0%. Sedangkan mobil-mobil yang lain itu tadinya hybrid itu juga sempat kecil pajaknya, sama mild hybrid ya. Nah, ini yang diprotes sama mungkin ya teman-teman dari yang akan serius di mobil listrik. Karena kalau pajaknya itu sama aja dengan mobil listrik, mobil hybrid, otomatis percepatan transformasi dari mobil konvensional ke mobil listrik akan jadi lebih lama, karena di sini bisa dibilang saat ini terbagi dua nih, antara mau pabrikan yang siap masuk ke mobil listrik, sedangkan ada juga yang masih ragu-ragu istilahnya dalam tanda petik ya, karena mereka ekosistemnya sudah sangat kuat di mobil konvensional gitu. Jadi istilahnya kalau harus tiba-tiba pindah ke mobil listrik, itu kan banyak yang akan dikorbankan ya dalam tanda petik. Karena industrinya aja, misalnya dalam membuat satu mobil, itu kan komponennya banyak banget, mobil konvensional ya. Nah itu kan industri pendukungnya yang mensupport komponen, itu kan juga banyak banget layer-layer di bawahnya. Kalau itu tiba-tiba harus dikonversi ke listrik, yang komponennya mungkin lebih sedikit, otomatis yang di bawahnya juga akan ikut. Nah itulah yang menyebabkan mungkin ada beberapa pabrikan yang agak kurang agresif untuk pindah ke mobil listrik. Untuk penjualan sendiri kendaraan listrik semester pertama tahun 2021 total 1.900 unit ya. Kalau dibandingkan dengan total penjualan di kita aja tuh setahun udah berapa, bisa 2 jutaan something lah, 3 juta ya, hampir 3 juta. Nah ini hybridnya 1.378 unit, sedangkan plug-in
hybrid electric vehicle-nya 38 unit, sedangkan yang BEV-nya 448 unit. Jadi istilahnya masih kecil lah persentasenya. Kenapa begitu ya? Karena mungkin mobil listrik yang dijual di sini juga masih mahal harganya, ya kan? Karena bisa dibilang mobil listrik yang ada sekarang itu harganya di atas 400 juta semua, 400 juta ke atas, 400, 600, bahkan lebih gitu ya. Dan kalau bisa dibilang itu nggak masuk ke segmen pembeli terbanyak kendaraan di Indonesia. Karena mungkin akan lebih menarik kalau harganya di bawah 300 juta dengan merek yang sudah lama ada di Indonesia. Itu pasti akan lebih menarik dan akan lebih cepat gitu loh. Sayangnya mau merek-merek yang sudah lama di Indonesia itu belum bergerak untuk menuju ke arah sana gitu. Mereka lebih memilih untuk membuat hybrid dulu. Jadi nggak mau langsung, jadi kayak ada jembatannya gitu lah, masih tahan-tahan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis. Apa sih sebenarnya mobil listrik bedanya dengan mobil konvensional gitu kan? Ini mungkin kalau tadi Bang Riki sudah menjelaskan beberapa, tapi ini mungkin saya agak sedikit lebih ini ya. Mobil konvensional itu apa aja sih gitu kan? Dia menggunakan mesin pembakaran dalam yang untuk menghidupkan mesinnya itu perlu dialirkan bahan bakar dari tangki melalui fuel system yang akan terjadi pembakaran di dalam mesin. Nah, untuk melakukan proses pembakaran itu melibatkan banyak komponen di dalam mesin itu. Ada busi, piston, stang piston, katup, segala macam lah. Itu ada banyak komponen dan itu emang tahu sendiri kalau komponen sebanyak itu kan tentu disediakan oleh industri pendukungnya juga yang mensupport itu gitu kan. Nah, pembakaran ini menghasilkan tenaga yang disalurkan ke roda. Nah, untuk menyalurkan ke roda itu juga perlu transmisi. Jadi nggak bisa langsung dari roda ke dari mesin ke roda gitu. Dan itu butuh komponen lagi tambahan. Dan untuk menyalurkan tenaga juga untuk mengatur besarnya tenaga dan mencapai kecepatan maksimal harus dilakukan perpindahan gigi supaya tenaganya tetap maksimal setiap perputaran mesinnya gitu kan. Sedangkan mobil listrik itu seperti mobil mainan tadi seperti Bang Riki cerita, awalnya main remote control gitu ya. Terus ada cuman butuh motor listrik dan baterai, istilahnya gitu ya. Sesimpel itu gitu loh untuk penggeraknya. Cuman listrik dari baterai dialirkan ke motor listrik yang akan berputar untuk menggerakkan roda. Nah, perputaran dari motor listrik itu ke roda itu tidak butuh komponen banyak gitu loh. Jadi cuman istilahnya ada controller yang mengatur besarnya supply listrik ke dinamo atau motor listrik itu yang bisa diatur melalui pedal gas. Dan itu tenaganya istilahnya ada terus dari RPM bawah sampai RPM atas. Makanya torsinya lebih bagus ketimbang mobil konvensional gitu. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menggerakkan mobil listrik itu kan tentu dibutuhkan baterai. Nah, baterai mobil listrik itu sebenarnya ada beberapa ini, ada NCA, NMC, mungkin Bang Riki bisa koreksi kalau salah, ada LFP, jadi ada nikel, kobalt, aluminium, terus ada nikel, mangan, kobalt, dan lithium, iron, phosphate. Nah, yang paling banyak diminati itu adalah NCA. Jadi NCA itu jenis baterai terdiri dari nikel, kobalt, dan aluminium. Ini dikembangkan oleh Tesla ya. Jadi kita ketahui bahwa pabrikan mobil listrik ini jadi semakin berkembang akibat munculnya Tesla di pasar mobil dunia, di mana kita ketahui Tesla ini mengembangkan mobil listriknya bisa dibilang penuh dengan coba-coba sih sebenarnya. Jadi dia nggak kebanyakan berpikir dikonsep dengan baik dan benar itu ya, emang tetap dikonsep, tapi dia lebih banyak istilahnya tuh jalanin dulu gitu ya, sambil nanti diperbaiki gitu. Nah, salah satu baterai yang dikembangkannya adalah baterai NCA ini, yang komposisinya 80% nikel, 10% kobalt, dan 10% aluminium. Nah, di sini kita mulai masuk ke nikel, karena nikel itu sendiri di sini komposisinya 80%. Kenapa nikel itu bisa sampai 80%? Bahkan Tesla katanya sedang mengembangkan, atau bahkan pabrik baterai kita yang di Indonesia ya, yang sedang dibangun itu nanti mengembangkannya sampai komposisinya 90% nikel gitu. Kenapa kelebihan nikel itu ya, ini juga tadi sama NCA itu ya, density atau kerapatan energinya besar.
Jadi daya tampungnya besar, tegangannya lebih tinggi, terus juga tahan lama. Karena mobil listrik itu bisa dibilang butuh tenaga dari baterai untuk menempuh jarak tertentu, ya kan. Nah, semakin bagus baterainya, semakin bagus daya tampungnya, ketahanan baterainya, semakin jauh jarak tempuh mobil tersebut, ya kan. Makanya bisa dibilang baterai ini menjadi komponen penting dalam suatu mobil listrik yang harganya sendiri bisa 40-50% dari harga mobil listrik tersebut, gitu loh. Makanya baterai ini sangat penting dan perlu dan paling sering diriset oleh pabrikan untuk temuan-temuan baru yang lebih simpel dan lebih fungsional, istilahnya seperti itu. Kemudian nikel ini sendiri emang bisa dibilang logam ya, dengan lambang kimia Ni. Ini secara fisik tahan karat dan dapat bertahan dari paparan suhu ekstrim. Jadi meskipun teksturnya lembek, nikel dipadukan dengan besi dan krom akan menghasilkan baja tahan karat, stainless steel. Jadi istilahnya nikel ini memang banyak digunakan juga di industri, bukan cuma buat baterai, buat bodi, mobil, sasis, karena dia dicampur dengan baja supaya jadi tahan karat, seperti itu. Dan sendok itu juga pakai nikel kan, logam lain lah yang istilahnya bisa dibentuk dan tahan karat. Stainless steel itu bisa kayak knalpot atau apa gitu kan, sepeda motor. Jadi sebenarnya nikel itu banyak digunakan pada industri-industri di tanah air, seperti itu. Oke, saya kira itu aja dari saya penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop dulu ya. Ya, baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Pilot sudah menyampaikan materinya, dan ini kita belajar kayak dari dasar lagi ya sebenarnya masalahnya di mana dan kondisi di industri sekarang kayak gimana. Oke, mungkin sudah memberikan sedikit gambaran. Kita langsung ke pembicara selanjutnya ya, kalau begitu. Pak Marco, sudah siap? Oh, sudah siap, masih dengan kopinya? Masih. Oke, Pak Marco, langsung saja mau share screen atau nggak pakai PowerPoint? Boleh, mungkin baik, saya akan share screen karena saya baru tahu bahwa ini gara-gara satu tweet saya itu ya. Jadi saya mesti menjelaskan sebetulnya tweet saya itu bukan karena saya khusus research tentang otomotif. Saya orang awam dalam soal otomotif, tidak punya mobil, tidak punya motor, cuma punya sepeda. Gara-garanya sebetulnya karena saya riset tentang kota Ternate, yaitu salah satu bab untuk buku saya yang sedang saya tulis. Nah, Ternate itu, bukan Ternate-nya ya, tapi Provinsi Maluku Utara itu ternyata menghasilkan 90% dari seluruh produksi nikel Indonesia. Oke. Kemudian produksi Indonesia itu sendiri luar biasa banyaknya, yaitu pada tahun 2019 853.000 ton, kira-kira 32% dari produksi dunia. Kemudian pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 760.000 ton, atau kira-kira 30,40% dari produksi dunia. Cadangan nikel yang diketahui pada tahun 2020 itu adalah 21 juta ton. Berarti sekitar 22% dari seluruh cadangan dunia yang diketahui pada waktu itu, pada tahun 2020, menurut surveinya Amerika ini, itu paling besar di dunia. Produksinya kita itu nomor 2 sesudah kita itu, Filipina, itu hanya separuhnya dari kita pada tahun-tahun yang lalu. Ya. Jadi karena itu Maluku Utara tumbuh ekonominya itu luar biasa. Ini gambaran lain tentang produksi kita. Pada saat pandemi ini, jadi data terakhir tahun lalu, itu Kabupaten Halmahera Utara itu masih tumbuh dengan 12%. Jadi 2 digit tingkat pertumbuhan ekonominya ya.
sementara kota Ternate-nya dari sebelumnya 8% juga sangat tinggi karena nasional kita rata-rata 5%, dia turun menjadi minus 0,7%, bandingkan dengan rata-rata nasional yang turun menjadi minus 3, sekian persen. Gitu. Jadi itu gambaran yang luar biasa tentang Halmahera, tentang Maluku Utara, dan sebenarnya tulisan saya, buku saya ini juga bukan tentang otomotif, tetapi tentang fakta bahwa Maluku Utara dan Ternate ini tiba-tiba sekarang menjadi pusat dunia lagi dalam hal ekonomi kapitalis. Di hampir serupa perannya dengan abad ke-17 dan 18. Tapi bedanya kalau abad 17 dan 18 itu rempah yang menjadi bahan bakar ekonomi dunia, sekarang ini nikel gitu ya. Nah, kemudian karena itu saya terus mempelajari dan menemukan ya itu yang rupanya oleh Henry dianggap bikin heboh ini ya, bahwa ternyata mobil listrik itu menggunakan lebih banyak mineral dan sebagiannya itu apa yang disebut mineral langka atau rare mineral. Disebut langka karena cadangan yang diketahui sedikit dan hanya di tempat tertentu. Kenyataannya Indonesia dari cadangan diketahui adalah 22%, itu besar sekali. Sementara mobil biasa hanya menggunakan demikian. Jadi saya hanya bersifat, oh kebetulan saya punya data ini, lalu saya tampilkan gitu. Lalu memang sebetulnya kacamata saya adalah dari segi perkotaan, bukan dari segi mobil otomotifnya itu ya. Nah, dari segi kacamata perkotaan, saya tidak merasa perlu membandingkan mobil listrik dengan mobil tidak listrik sebetulnya gitu. Karena bagi saya dua-duanya sama buruknya, bukan dari segi sumber energinya atau cara dia bergerak, tetapi dari segi cara penggunaannya yang bersifat perseorangan atau individual. Bagi perspektif perkotaan yang paling baik tentu saja adalah angkutan umum yang dipakai bersama-sama. Dan kita melihat kebijakan itu menjadi kebijakan yang sebetulnya diterima secara universal di dalam rangka kita menghadapi bencana lingkungan atau krisis iklim. Jadi, tapi sekali lagi saya tekankan ini adalah kacamata perkotaan ya. Kalau di perdesaan batas tertentu masih mungkin melakukan pembangunan angkutan umum ketimbang pembangunan kendaraan pribadi gitu. Meskipun kalau kita di Jepang juga kita melihat bagaimana kereta api bisa masuk sampai ke desa-desa gitu dengan mudahnya gitu ya, sehingga orang kalau mau mengucilkan diri dimanapun Jepang itu tetap saja bisa dicapai dengan kereta api. Gitu. Tapi secara umum di dalam konteks perkotaan lebih mudah membangun sistem angkutan umum daripada sistem yang mengandalkan kendaraan pribadi. Nah, memang meskipun demikian, kenyataannya tidak menggembirakan. Survei terakhir dari, kalau tidak salah, dari Kementerian Perhubungan tentang Jabodetabek, itu sekitar 80% orang yang tinggal di Bodetabek, di sekeliling Jakarta ini, belum bersedia pindah ke angkutan umum. Gitu. Jadi masih menikmati kendaraan pribadi. Jadi teman-teman yang bergerak di industri otomotif boleh bergembira, produksinya akan terus laku itu. Tapi saya mengatakan ini ya bukan soal setuju atau tidak gitu, tapi mau mengatakan bahwa mobil secara umum kendaraan pribadi itu tidak baik untuk lingkungan. Kedua, mobil listrik belum tentu lebih ramah dari lingkungan, kecuali ketika di tempat dia di mana dipakai, gitu ya. Jadi kalau dia dipakai di kota, tentu saja emisi di kota yang bersangkutan akan berkurang emisinya gitu. Tetapi kan dia menggunakan listrik. Listrik itu sumbernya dari apa? Jadi yang menghasilkan emisi mungkin bukan penggunaan mobil itu, tetapi sumber yang menghasilkan listrik itu gitu. Yang bisa menyebabkan bagaimanapun secara total emisi yang dihasilkan oleh mobil listrik atau kendaraan listrik apapun itu belum tentu mengurangi emisi secara total gitu. Nah, kemudian jangan lupa ya proses membuat mobil listrik itu ya memakai bahan, memakai energi, dan itu juga berarti menimbulkan emisi. Nikel atau mineral langka lainnya
yang digunakan hanyalah salah satu contoh ya, bahwa kalau bukan karena pandemi, Anda mungkin akan membaca berita, cuman ya media kita sekarang tidak memberitakan apa yang terjadi di kota kecil seperti Ternate. Tapi kalau tidak ada pandemi itu setiap tahun itu beberapa kali terjadi demonstrasi. Dan di kota Ternate, terutama mahasiswa-mahasiswa universitas yang di sana, Universitas Khaldun ya, Ibn Khaldun kalau nggak salah, itu sudah terkenal dengan pameo. Kalau ada yang demo itu pasti mahasiswa dari Halmahera, karena desa-desa mereka terganggu oleh pencemaran, oleh pembongkaran, karena pertambangan. Gitu. Jadi ada biaya yang sangat mahal. Mahasiswa ini demo bukan karena tidak mengalami langsung, tapi karena mengalami langsung kiriman uang dari kampung berkurang dan sebagainya, atau orang tua sakit atau kakak adik sakit, itu pengalaman yang sangat sering dialami sekarang gitu. Kemudian laporan Jatam ini sebetulnya juga diambil dari laporan Jatam, membuat laporan yang sangat rinci di pulau-pulau kecil kita tahun lalu juga terbitnya, silakan cari sendiri, itu juga menyebutkan banyak sekali pencemaran. Jadi saya menarik paralel ketika Halmahera itu dulu menjadi paradise, tempat yang dikenal sebagai hidupnya the birds of paradise, cendrawasih kalau kita sebut, yang diketemukan oleh banyak orang tentu saja, tapi menjadi populer karena Alfred Russel Wallace, dan rempah itu dikenal dalam puisi Inggris yang ditulis oleh John Milton. John Milton itu orang nomor 2 sesudah Shakespeare. Mungkin tidak dikenal orang, tapi orang sering sekali mendengar karya dia yang suka disebut-sebut sebagai suatu pameo, yaitu di Paradise Lost, abad ke-17, tentang Tidore dan Ternate yang dia sebut di dalam puisinya itu. Jadi, nah kalau ditanya tadi soal biaya itu ya, apakah di situ ada keadilan dan sebagainya. Pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan bahwa biaya produksi nikel di Indonesia itu paling rendah, ada datanya juga itu, tapi ya rendahnya itu karena apa juga harusnya dipertanyakan. Jadi Keke, Bapak Ibu, saya cuma mau mengatakan itu, bahwa mobil listrik itu baik atau tidak, sebetulnya tidak bisa diisolasi kebijakan otomotif itu. Kebijakan otomotif harus dikaitkan dengan kebijakan energi, apakah kita punya energi yang terbarukan yang baik, dan lagi pula proses menuju energi terbarukan itu pun sebetulnya akan menimbulkan emisi. Nah, ini bagaimana melihatnya? Yaitu harus melihat bahwa kenyataan yang pahit sekali sekarang, bahwa pelampauan peningkatan suhu rata-rata 1,5 derajat Celcius itu sudah bukan lagi sesuatu yang menjadi target, tapi sudah diterima pasti terlampaui antara tahun 2025 sampai tahun 2032. Sementara 2 derajat itu juga kemungkinan sangat besar akan terlampaui pada tahun atau dalam kurun waktu 2032 sampai dengan 2032 sampai dengan 2045. Ini menurut laporan terakhir International Panel on Climate Change ya. Dan itu gawat sekali, sehingga kita hanya punya sedikit sisa yang disebut anggaran karbon, berapa karbon yang masih kita bisa emisikan. Nah, kebijakan energi, kebijakan otomotif yang mengikutinya harusnya melihat bagaimana memanfaatkan anggaran karbon yang tersisa untuk melakukan proses transisi itu. Nah, saya cuma mau mengatakan dari segi perkotaan, proses transisi itu bisa lebih ke arah mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, tapi lebih menyediakan sistem angkutan umum. Tapi saya tidak bisa mengkomentari bagaimana keadaan di luar kota, ya, karena keadaan kita berbeda-beda, dan juga sebetulnya kota-kota kecil kita juga kerapatan atau kepadatan penduduknya sangat renggang, sehingga juga membuat angkutan umum tidak mudah. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Baik Pak Marco. Pak Marco tadi sedikit klarifikasi ya bahasanya, bahwa beliau sebenarnya bukan benar-benar langsung bilang kontra atau tidak, tapi hanya sebenarnya menyediakan perspektif lain dari
semangat untuk mengadakan mobil listrik ini. Begitu Pak Marco, benar? Ya, saya cuma mengungkapkan data-data yang sangat terbatas dari kacamata seorang yang mempelajari kota dan lingkungan gitu. Tentu ada pertimbangan lain yang saya tidak tahu. Baik. Terima kasih Pak Marco. Karena tadi sudah Pak Marco dan yang tadi juga sempat spill tentang tweetnya adalah Pak Henry. Kita langsung ke Pak Henry. Bagaimana Pak Henry, mau langsung ditanggapi? Ya boleh, Rika, karena gue harus bertanggung jawab nih setelah membaca tweetnya Mas Marco. Ya, saya kenal Mas Marco ini yang sudah lama dan Mas Marco terbiasa bicara tentang hal-hal yang berbau lingkungan dan baik sekali gitu, termasuk tentang bagaimana negara ini harusnya bersikap terhadap banyak hal. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, saya dengarkan dari satu persatu dari Mas Rifki, kemudian Mas Pilot juga. Yang saya lihat sih begini, di Indonesia ini level kendaraan listrik 4.0 ini baru masuk ke tahap gaya-gayaan, Rika. Maksudnya tahap gaya-gayaan itu sebetulnya belum ada policy yang mendukung itu, terus kemudian belum ada terlalu banyak ajakan untuk pindah ke sana, gitu ya. Dan berbagai hal lain yang mungkin karena di sini pabrikan terbesarnya adalah Toyota dan Toyota masih sangat mengandalkan bahan bakar zaman purba itu untuk mobil-mobilnya, makanya tidak terlalu berkembang. Memang ada beberapa policy lah yang dibuat, misalnya kalau untuk teknis ya, kendaraan listrik itu nomor polisinya ada strip biru gitu ya, untuk membedakan bahwa dia mobil listrik dan tidak terkena implikasi ganjil genap gitu ya. Jadi mungkin sebuah kebijakan baik untuk mengajak orang-orang pindah ke mobil listrik gitu. Nah, tapi kemudian misalnya yang kedua adalah dibuatnya BUMN baterai ya, yang baru saja dibuka tuh oleh Erick Thohir. Itu juga sebagai salah satu memang awalan yang baik dari pemerintah untuk bisa masuk ke kendaraan listrik ini gitu, atau membiasakan masyarakat dengan kendaraan listrik gitu. Yang nggak biasa dengan kendaraan listrik itu kan produsennya. Kenapa saya bilang nggak biasa? Karena harganya masih mahal-mahal gitu ya. Saya tuh menilai harusnya mobil listrik itu jauh lebih murah dari mobil yang ada sekarang gitu, karena mungkin pengetahuan saya rendah, belum banyak nih Mas Pilot, tapi saya tuh ngebayangin mobil listrik itu mungkin lebih mirip bom kar gitu ya, yang bisa ngebut gitu. Mungkin salah juga nih saya Mas Riki, tapi itu pengetahuan saya. Dan sekarang itu keberadaan mobil listrik bukan hanya harganya yang mahal, tapi memang sebatas dijadikan lifestyle saja, baru sebatas lifestyle yang belum bisa diangkat ke permukaan. Saya nggak tahu juga kapan kira-kira Indonesia bisa maju dan kemudian menggunakan mobil listrik tadi. Tapi yang jelas kontroversi yang disampaikan oleh Mas Marco itu benar-benar harus menjadi diskusi publik yang penting sekali, bahwa harusnya kelak mobil listrik memang bisa benar-benar lebih ramah lingkungan ketimbang mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar dari dari alam itu ya gitu, dari fosil ya, bahan bakar fosil lah gitu kira-kira. Nah itu Rika, dan so far saya belum pernah melihat memang ada kampanye khusus tentang mobil listrik, selain memang ada perlakuan khusus bagi pemilik mobil listrik itu. Jadi memang ini yang harus ditingkatkan juga, dan harus dimulai dengan memberikan bea masuk yang murah gitu, atau pajak yang murah bagi mobil-mobil listrik ini, sehingga membuat mobil listrik bisa lebih bersaing dengan mobil-mobil berbahan bakar fosil lainnya. Karena setahu saya itu harganya ya Mas Bilot ya di atas 500 juta semua ya. Masih sangat mahal, walaupun bentuknya lucu-lucu sih. Senang juga tuh ngelihatnya, ada yang sporty, ada yang lampunya kayak
apa tuh kayak jahat cuma garis strip gitu doang, itu sih keren-keren sih. Dan kebetulan juga kan sahabat saya tuh ada yang punya Tesla tuh, jadi kadang-kadang saya nyobain juga, seru juga itu bisa main game di dalam dan lain-lain. Tapi kan itu akhirnya kita buat mobil listrik itu memang prestisius untuk orang-orang yang memang memiliki uang banyak gitu. Nah untuk yang belum rezekinya belum terlalu banyak kan akhirnya kita kembali lagi ke kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil tadi. Walaupun tadi saya mendengarkan Mas Riki itu senang banget gitu, artinya kalau memang cita-citanya Mas Riki itu bisa ditangkap oleh pemerintah, sebetulnya kita akan dengan cepat memiliki mobil listrik yang diproduksi nasional gitu ya, dan bisa langsung berada di jalan, karena bukan merupakan kompetitor dari pabrikan-pabrikan yang udah ada di Indonesia gitu. Artinya maksud saya ini adalah produk nasional, mobil listrik produk nasional yang mungkin diistimewakan oleh pemerintah dan tidak menjadi kompetitor pabrikan yang sudah ada seperti Toyota, Honda dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin bisa jadi awalan yang baik sekali. Tapi mestinya nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang bagaimana efek lingkungannya itu. Tadi saya dengarkan dari Mas Marco, tapi belum terlalu puas saya. Nanti Rike tolong dikutik-kutik. Saya itu ada beberapa catatan yang pernah Mas Marco sampaikan ke saya tidak disampaikan tadi tuh. Jadi dikulik-kulik aja tuh, ada rahasianya yang masih belum disampaikan. Nah itu tuh tadi saya sih ngeliatnya itu. Kalau memang, nah ini mungkin Mas Pilot atau Mas Riki bisa kasih masukan. Dari sisi lingkungan tuh beneran nggak bahwa mobil listrik ini memang lebih lama dibandingkan dengan mobil-mobil berbahan bakar fosil? Karena setahu saya kan sekarang makin lama makin banyak atau makin besar tersedia bahan bakar dengan oktan tinggi gitu ya. Misalnya turbo kan itu sampai 98 yang katanya diklaim juga sangat ramah lingkungan dan bisa merawat mesin. Gitu Rika kira-kira. Ya, Mas Henry, terima kasih untuk pendapatnya ya. Dari awal kita sudah tadi mempertanyakan sebenarnya pertanyaan besar yang disampaikan. Tapi ini nggak tahu, Mas Henry, saya mau ngadu deh. Kayaknya Pak Marco nahan-nahan ini. Soalnya tadi dari awal saya opening udah pakai pertanyaan besar nih, Pak. Ini sebenarnya beneran solusi untuk lingkungan atau sesungguhnya kita menggali lubang, menutup lubang dengan menggali lubang yang lebih besar untuk generasi selanjutnya dari segi lingkungan. Tapi Pak Marco kayak nahan-nahan nih jawabannya, tiba-tiba datang-datang klarifikasi. Oh, saya mah dengan pengetahuan yang terbatas langsung merendah gitu, Pak. Padahal kita buka aja tweetnya ya. Kita buka nih. Pak Marco, habis ini langsung bisa ditanggapi ya. Saya mancing dulu sebelum kita masuk ke Q&A. Saya buka tweetnya nih dari Pak Marco dengan followers 40,2K. Pak Marco nggak boleh ini mundur dong. Kita langsung jelaskan dengan tuntas. Oke. 2 sebab mobil listrik tidak ramah lingkungan. Pertama, karena pembangkit listriknya gunakan bahan bakar yang tidak terbarukan. Sebenarnya tadi Bang Riki juga sudah sempat bahas di awal pas materinya, karena Bang Riki pun merasa Indonesia belum siap sebenarnya karena dari segi energi terbarukan kita belum siap untuk fasilitas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mobil listrik gunakan 6 minerals. Padahal pada mobil biasa hanya 2 yang harus ditambang 6 mineral ini dan jumlahnya 5 kali lebih besar daripada mobil biasa. Nah, gimana? Kita goreng yang ini aja udah. Gimana, Mas Pak Marco dielaborasi dulu, terus nanti Bang Riki siap-siap untuk dari sisi mobil listrik kayak gimana? Loh, silakan Pak Marco. Kan sudah jelas bahwa sumber listrik kita tidak ada yang ramah lingkungan, masa harus disampaikan lagi? Jadi Ya, saya mengatakan mobil listrik dalam keadaan sekarang ya tidak ramah lingkungan dalam pengertian keseluruhan emisi ya. Jadi mohon maaf ini saya bukan orang yang suka berdebat tanpa lepas konteks itu. Konteksnya adalah kalau kita bicara emisi karbon secara keseluruhan itu tidak mengurangi karena sumber listriknya adalah tidak terbarukan. Tapi kan tadi saya katakan, kalau untuk kota di mana mobil atau tempat di mana mobil itu digunakan, ya barangkali lebih bersih udaranya gitu.
Tapi ya inilah keterbatasan kita kan. Kita tidak bisa sebetulnya melihat emisi itu hanya per daerah, karena namanya emisi udara itu yang disebut bukan emisi point by point, tapi emisi yang menyebar ke seluruh planet. Lah kalau mineralnya ditambang, lah ya jelas juga kan harus ditambang. Makanya tadi saya memberi ilustrasi bagaimana keadaan di Ternate dan di Halmahera Utara. Saya mungkin menyampaikannya terlalu kalem gitu, orangnya kalem sih, tapi nyata gitu ya. Kalau teman-teman mau pergi lihat, mau membaca berita-berita lokal, bagaimana keadaan di Halmahera dan di Ternate itu sebelum COVID itu tiap beberapa bulan sekali ada demo itu. Lalu saya juga tadi menyampaikan sebetulnya berusaha menggugah imajinasi kita. Makanya saya mengangkat soal burung cendrawasih dan lain-lain. Tapi itu hanya contoh. Ada banyak spesies yang mulai punah. Karena namanya aja bird of paradise, tapi kalau paradise-nya punah, ya burungnya punah. Jadi kemudian ya kalau mau di-share lagi tadi itu ada banyak sekali referensi ya. Jadi yang sebetulnya bisa baca sendiri-sendiri lah gitu. Ada misalnya Jatam tahun lalu mengeluarkan laporan. Kemudian ini berita daerah. Kemudian laporan Jatam pada 12 Maret 2020 sangat baru. Kemudian ada penelitian dari Pak Domu Simbolon tentang kandungan merkuri di pesisir Halmahera Utara dan seterusnya. Ini banyak sekali, tidak habis-habisnya kok dikutip. Saya terpaksa menyebutnya di catatan kaki dan itu pun udah memenuhi catatan kaki kita gitu. Tetapi saya itu menahan diri, kalau bisa dibilang menahan diri itu Keike adalah karena saya memahami kita berada dalam suatu bangsa yang pengennya itu maju, pengennya itu meningkatkan konsumsi. Nah, itu di luar kemampuan saya untuk mengeritiknya. Itu harus para ustadz dan para imam dan yang mengkritik. Tapi saya mengerti, misalnya apa yang disampaikan oleh Mas Riki itu penting sekali ya, bahwa kita perlu mencapai kemajuan ilmu pengetahuan. Kebetulan Mas Riki ini lulusan Jepang yang saya sedikit kenal karena pernah jadi fellow di sana, meskipun nggak belajar selama Mas Riki. Orang Jepang itu kalau tidak diizinkan mengembangkan nuklir untuk keperluan damai, ilmu pengetahuan mereka berhenti. Padahal mereka punya kemajuan yang sebelumnya sudah dicapai yang sangat tinggi dalam hal ilmu-ilmu yang terkait untuk membuat tenaga nuklir. Jadi kita harus mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan itu memang mempunyai suatu dorongannya untuk keluar, untuk inovasi, untuk menemukan sesuatu seperti yang Mas Riki lakukan sekarang gitu. Tapi ya itu kan hanya soal konsekuensi ya. Konsekuensinya barangkali kita akan punah gitu. Karena 2 derajat sudah pasti terlampaui. Persoalannya hanyalah melampauinya sampai 2,5 atau 3,2 gitu yang kita tidak tahu, tapi terlampaui 2 itu sudah pasti. Jadi krisis pangan sudah pasti akan terjadi di kira-kira dekade 2040-an. Itu sudah pasti akan terjadi krisis pangan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya sekali lagi kan kita juga bisa bilang, emang punah masalahnya apa toh? Kita masih ada kehidupan sesudah sekarang. Terus kalau dalam Buddhisme ya punah juga nggak apa-apa sih. Jadi saya cuma mau bilang ada konsekuensi-konsekuensi. Baik. Sudah cukup keras nggak? Oke, baik kalau gitu. Keras sekali tuh. Gimana Pak sekarang Hendrik? kan gue nambahin ya. Sekarang itu kebijakannya si mobil listrik itu ada di kementerian apa yang harus bertanggung jawab gitu. Nah makanya kan saya tadi katakan masih dalam tahap lifestyle aja si mobil listrik ini sebetulnya. Jadi kalau buat Indonesia ini masih dalam tahapan konsumtif belum produktif. Orang kalau beli mobil listrik misalnya kayak Tesla atau Hyundai yang ada sekarang itu kan lebih mungkin karena kegayaan ya gitu, atau memang akses ke ganjil genap yang mungkin bisa enak, tapi selebihnya saya rasa memang pengetahuan kesananya belum ada gitu. Bahkan kan ini kalau saya nggak salah ya Mas Marco, kalau kita nambang nikel itu, ini sekali tambang ya,
Itu nikelnya kan cuma 5%, yang lain dibuang-buang kalau saya nggak salah. Itu ya Mas Marco ya. Mas Marco ngangguk-ngangguk ini dia tahu juga nih. Kalau cadangan Indonesia yang disebut 22% itu adalah yang dihitung adalah kandungan nikelnya. Tapi kalau dihitung seluruh yang terkait dengan nikel, itu cadangan kita itu 71 juta lebih. Dan itu bahkan menjadi 52% dari seluruh cadangan dunia. Jadi kalau nikelnya doang murni gitu 22%, tapi kalau termasuk misalnya antara lain limonit, ya, limonit itu senyawa logam, besi dan lain-lain yang kemudian tercampur dan sebagainya itu 52%. Itu yang diklaim oleh Kementerian ESDM misalnya. Jadi maksudnya jumlah besar itu sebetulnya membuat negara kita itu mempunyai posisi tawar yang tinggi sekali. Tetapi ya dari dulu juga kita punya posisi tinggi sih kalau cuma dilihat dari bahan yang terkandung. Sejak abad ke-17, uang rempah itu cuma tumbuhnya di Maluku Utara gitu. Tapi maksud saya, kekayaan alam itu juga mengundang semut-semut yang datang, dan kalau kita tidak kuat, kita kembali lagi ke penjajahan. Sama seperti yang sudah mulai terjadi di Halmahera Utara, ketika ya pertumbuhan ekonomi di Halmahera itu 12% di dalam keadaan pandemi. Tapi ngitung tingkat pertumbuhan itu kan GDP per kapita ya, atau GDP total gitu. Tapi pembagiannya kemana kan tidak kelihatan di situ. Nah kalau saya ngomong gitu, masa saya harus terus terang bilang siapa aja sih yang memiliki perusahaan tambang? Ya yang pergi ke sana naik pesawat pribadi dan sebagainya itu. Nah, jadi soal keadilan itu juga penting, karena yang menikmati hasilnya tidak adil, yang menanggung akibatnya juga tidak adil. Itu sebabnya saya katakan ada demo di Halmahera dan sebagainya. Ya, tentu saja orang-orang seperti Mas Riki dan Mas Imron tidak layak kita bebani urusan demikian gitu ya. Tapi barangkali di mana kita membutuhkan ilmu pengetahuan mereka dan teknologi mereka, bagus juga tuh kalau mereka mengingatkan juga ke orang-orang lain bersama-sama kita semua bahwa itu tolong diperhatikan. Karena tidak tertutup kemungkinan misalnya dengan kemajuan teknologi dan penelitian terus-menerus, kandungan-kandungan itu bisa dikurangi, misalnya yang sekarang diperlukan sekian kilogram per satu mobil listrik bisa dikurangi menjadi sekian saja. Kemudian teknologi pertambangan bisa diperbaiki dengan cara ini dan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di samping itu pasti diperlukan juga dorongan-dorongan politik untuk betul-betul melaksanakan apa yang disebut teknologi lebih baik itu. Ya, intinya Pak Marco, dari semangat untuk otomotif 4.0 ini sebenarnya ada banyak sekali risiko, ada banyak sekali konsekuensi yang harus disadari ya. Memang Bang Riki sendiri kayak tadi udah dibelain juga sama Pak Marco sebenarnya. Bang Riki sendiri di sini sebenarnya adalah ibaratnya pelaku yang sebenarnya punya passion. Nggak perlu dibela, nggak perlu dibela. Nggak perlu dibela. Nggak bermaksud bela juga. Iya. Mau ini nggak Bang Riki ada jawaban? Apakah ada jawaban dari yang sebenarnya selama ini mungkin di dunia mobil listrik sendiri, persiapan mobil listrik ini, apakah hal-hal seperti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marco, apakah sebenarnya sudah jadi pertimbangan atau kita buka dapur nih? Apakah memang harus diakui itu adalah hal-hal yang memang harus dikorbankan dari sisi perkotaan, terus ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adat atau pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan alam yang merasakan dampaknya ke lingkungan yang jauh dari kita. Oke. Jawaban dari saya, mohon izin ya Pak Imron, Pak Henry, dan juga Pak Marco. Bagi saya, apa yang kita bicarakan itu halusinasi. Yang kita bicarakan masalah tambang, masalah emisi, nggak ada hubungannya sama pengembangan mobil listrik Indonesia. Karena Indonesia sendiri belum memproduksi mobil listrik. Indonesia sendiri belum memproduksi mobil listrik. Pemerintah sendiri belum memproduksi mobil listrik. Tadi udah diberikan data oleh Pak Pilot, mobil listrik di Indonesia sendiri baru yang kejual itu 500 biji.
ya, 500 biji, taruh nikelnya 80%, 80% dari baterai yang dipakai, taruh baterai Tesla itu beratnya 500 kilo. Ya. Baterai Tesla itu, satu bijinya itu 50 gram. Kalau yang dipakai oleh Pak Dahlan itu ya 50 gram. 50 gram itu ada 9.000 biji di dalam. Dan taruhlah 80%-nya nikel. 80%-nya nikel berarti ya, 40 gram per biji. Dikali 9.000 berarti 360 kilo. Seandainya semua mobil listrik yang dipakai di Indonesia itu sekelas Tesla, walaupun tidak demikian. Tesla itu memang gede pakai baterainya, 90 kWh, tapi karena segmennya beda. Tapi mobil listrik yang Hyundai dan lain-lain itu separuhnya juga nggak nyampe, paling 40 kWh, 60 kWh lah. Ya, artinya baru yang dipakai oleh mobil listrik di kendaraan listrik di Indonesia ini itu hitungan yang sangat kecil dibandingkan nilai produksi yang dipaparkan oleh Pak Marco tadi. Tadi Pak Marco bicara bahwa output nikel kita 30 berapa ton, 30 juta ton. Dibandingkan dengan yang dipakai ke mobil listrik yang dipakai di Indonesia itu. Jadi kita nggak bisa membicarakan masalah tambang dan lingkungan dengan mobil listrik di Indonesia saat ini konteksnya. Ya. Toh Indonesia masih dalam pengembangan, penguasaan aja belum. Kita udah bicara kerusakan lingkungan. Anak-anak yang berusaha untuk menguasai teknologinya aja belum kita berikan kesempatan. Satu lagi mau saya jelaskan bahwa benar, pembangkit kita saat ini menggunakan energi fosil. Tapi untuk diketahui, pembangkit itu misalnya 60.000 megawatt yang pakai batu bara itu secara operasi beroperasi 60.000 megawatt terus, tapi yang kepake nggak segitu, beban seluruh Indonesia nggak segitu, banyak yang kebuangnya. Yang kebuangnya inilah yang akan kita manfaatkan untuk pengecasan energi listrik. Ini yang harus dipikirkan. Kita menggiring ke sana. Satu lagi, kalau kita menilik dari sudut pandang ilmu pengetahuan, semua para engineer udah tahu bahwa efisiensi dari combustional engine atau mobil konvensional sekarang itu nggak lewat dari angka 40. Angka 40%. Memang benar dari sudut pandang perkotaan, saya setuju. Sama seperti Pak Marco, walaupun saya mengembangkan mobil listrik, saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, saya nggak bisa nyetir mobil sampai ke hari ini pun. Ya. Namun tadi, penguasaan ilmu pengetahuan harus. Penguasaan ilmu pengetahuan harus. Untuk kita ketahui, walaupun saya merancang mesin, kenapa saya merancang mesin listrik? Karena konvensi tingkat rate konversi energi dari mesin listrik itu mendekati 90 sampai ke 98%. Artinya apa? Seandainya sama-sama menggunakan energi fosil sekalipun, energi yang dari pembakaran tadi itu 60%-nya menjadi energi perpindahan. Sementara dengan mesin combustion yang sekarang, mesin yang digunakan di berbagai kendaraan bermotor sekarang ini, efisiensinya itu di bawah 40% jika di efisiensi tertinggi. Sementara kita tidak pernah berkendara, melajukan kendaraan kita itu di titik efisiensi tertinggi. Tapi titik yang paling enak di otak kita, di perasaan kita. Dan itu di efisiensi rendah bahkan. Di tengah kemacetan, efisiensinya nggak lebih dari 4-5%. Artinya kita sama-sama beli bensin 1 liter atau 20 liter, itu yang kita bakar jadi asap dan jadi pembakaran itu lebih banyak. Dan kendaraan listrik tidak terbatas mobil listrik. Mau konsepnya nanti kendaraan bus, mau konsepnya nanti mobil pribadi pun bisa dirubah. Bisa dibikin yang untuk perkotaan, yang tadi kecil tapi simple, yang bergerak lincah. Masih banyak pilihan-pilihan. Kita nggak bisa menghujat langsung bahwa kendaraan listrik tidak ramah lingkungan.
para engineer berpikir bagaimana caranya menjadi ramah, bagaimana caranya menjadi lebih baik. Lalu apa hubungannya kerusakan di Indonesia dengan pengembangan mobil listrik? Nggak ada. Kerusakan di Indonesia itu hanya karena ketamakan, bukan karena mobil listrik. Ya. Itu hanya seperti yang Pak Marco bilang tadi, siapa orang-orangnya? Ya. Toh kita belum butuh baterai, belum ada pabrikan yang punya kita. Ya. Lalu penambangan nikel udah sejak kapan? Siapa orang-orang yang memakai itu? Jadi bagi saya pengembangan kendaraan listrik satu keharusan. Ya. Di saat kita berdebat kayak gini, orang ngembangin mobil listrik, nanti ketika orang jualan mobil listrik di tempat kita ribut lagi. Banyak lagi yang akan kita debatkan. Dan saya lebih memilih masukan-masukan seperti ini sangat bagus bagi anak-anak muda untuk berpikir, memikirkan polisi dan kebijakan ke depannya, namun itu tidak akan menghentikan semangat orang-orang untuk mengembangkan kendaraan listrik. Dan satu lagi, puncak akhirnya itu sebenarnya bukan baterai. Puncak akhirnya adalah fuel cell, menggunakan hidrogen. Dan awal dari pengembangan ini, kenapa tadi saya bungkus, kita memulainya dengan mainan, karena ada niatan para engineer itu bagaimana membuat mesin sekecil mungkin, bagaimana membuat mesin seefisien mungkin, bagaimana mengurangi tingkat kebisingan. Artinya apa? Kita berpikir bagaimana menjadikan teknologi untuk memperbaiki kehidupan, quality of life. Jika di dalamnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat, it's not because of technology. Hanya karena kualitas manusia yang menggunakan teknologi itu yang belum benar. Maka ini PR lain, PR kita yang lain. Itu yang dibilang tadi sama Pak Marco, itulah tugas para ustadz, para guru, para orang tua untuk mencontohkan bagaimana menjadi manusia yang mampu menggunakan teknologi yang lebih baik. Itu pendapat saya, mohon maaf. Baik. Kalau dilihat lagi, ini satu suara sebenarnya ya. Satu suara sebenarnya. Maju harus, ada risikonya, hanya diperuntukkan sebenarnya untuk dipertimbangkan supaya solusi ini benar-benar bisa menjadi solusi. Gitu. Jadi tadi yang bisa saya simpulkan dari Pak Marco dan Bang Erik sebenarnya setujunya adalah masalahnya balik lagi ke behavior, ke personal orang yang menggunakan. Jadi mungkin kedepannya berarti yang akan membantu ini ya kayak dibilang Pak Marco tadi adalah ke edukasi ya. Solusi yang harus digaungkan adalah thoughtfulness, gitu, kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan, perilaku konsumtif kita, begitu ya. Balik-balik lagi ke yang digaungkan adalah perubahan pola perilaku masyarakat. Nah, menarik sekali. Kalau bisa kita di poin-poinnya banyak banget ya dari Pak Marco, behavior penggunanya, masalahnya di behavior penggunanya karena dua-duanya sama-sama tidak ramah lingkungan. Lalu dari Pak Henry tadi ini sebenarnya hanya tren. Oke, balik lagi sebenarnya di kancah global juga sebenarnya sustainability pun kata ramah lingkungan pun dinarasikan dan di-branding sedemikian rupa menjadi sebuah kemewahan baru buat orang-orang yang sudah nggak tahu uangnya mau dikemanain, dibuat eksklusif karena mungkin dipikir akan bisa ngedrive tren itu supaya mengubah perilaku, begitu kan? Lalu dari Pak Pilot tadi banyak informasi kita dapat dari industri sebenarnya seperti apa, player industrinya sebenarnya masih ragu di Indonesia. Lalu kalau dari Bang Riki intinya ini ditunda terus kapan jadinya gitu kan. Sebenarnya kita udah debat-debat ternyata sebenarnya kesempatannya belum dibuka juga untuk anak-anak yang sebenarnya bertalenta dalam pembuatan mobil listrik ini. Menarik sekali diskusinya sebenarnya, kalau bisa lebih panjang lagi waktunya ini. Cuman kita langsung beralih ke sesi Q&A ya, Bapak-bapak dan abang-abang. Saya memilih satu pertanyaan karena waktu kita juga tidak banyak. Karena tadi tidak antisipasi bahwa ternyata ada banyak sekali, ternyata luas sekali yang bisa kita bahas kalau terkait mobil listrik ini, apalagi dengan isu lingkungan dan momentum-momentum saat ini. Ada dua momentum yang bersamaan gitu. Di dunia lingkungan ada konferensi climate di Skotlandia, terus di dunia otomotif pun sekarang lagi
sirkuit Mandalika, semua pengembangannya sudah semakin kelihatan gitu di dunia roadmap ini ya, roadmap otomotif 4.0 tadi. Baik, pertanyaan yang terpilih ini langsung dikurasi oleh teman-teman dari survei Kedai Kopi. Jika pembuatan mobil listrik sudah dijalankan mulai hari ini, kira-kira, ini kan ya balik lagi kayak Bang Riki tadi, kita berandai-andai dulu lah. Jika pembuatan mobil listrik itu sudah dijalankan mulai hari ini, kira-kira kapan mobil listrik bisa menggeser posisi mobil konvensional? Ini silakan nanti dijawab masing-masing. Apakah 5 tahun, 10 tahun, karena perlu banyaknya penyesuaian dan transisi dari mobil konvensional ke mobil listrik, terutama dengan adanya pro kontra atas hal ini. Nah, saya lempar ke Bang Riki dulu sebagai yang membuat, yang sudah bertahun-tahun menggarap ini. Gimana Bang Riki? Pertanyaannya, jika mobil listrik mulai diproduksi sekarang, itu jawabannya tadi udah ada disampaikan oleh Pak Pilot, bahwa saat ini angka penjualan mobil konvensional di Indonesia, meskipun dia keadaan pandemi saat ini, ya, itu masih mendekati angka 1 juta unit. Sementara kendaraan yang berkaitan dengan listrik itu baru 2.000. Seandainya pertambahannya dengan 2 kali lipat atau 3 kali lipat setahun, dari 2.000 atau dari 5.000 naik menjadi 30.000, 15.000 pun, ya, untuk mengejarnya itu butuh waktu 15 tahun. Dan satu lagi, tadi kita bicaranya adalah behavior. Kebiasaan orang Indonesia itu adalah, orang Indonesia sangat kuat dengan memori. Walaupun mereka nanti kelak punya uang untuk beli mobil listrik sekalipun, tetap aja mereka nggak akan rela mobil yang biasa dinaiki bersama keluarganya di crash. Nggak akan rela. Jadi, ya, pasti akan tetap pakai kendaraan, ya, bermotor. Meskipun pemerintah nanti membatasi. Jadi, untuk bicara waktu imbang ini, nobody knows. Masih sangat jauh. Artinya apa? Lebih baik kita mempersiapkan SDM kita saja. Jangan sampai nanti ketika zaman kendaraan listrik datang, ya, orang-orang yang berkiprah di bidang itu dari Filipina, dari Vietnam, nanti kita ribut lagi akan TKA, tenaga kerja asing. Di saat masih di dalam tahapan seperti ini, ya, persiapkan SDM, buka latihan-latihan bagaimana mereka siap untuk menghadapi zaman kendaraan listrik. Kalau ditanya kapannya, masih lama. Untuk mempercepatnya itu hanya satu caranya. Salah satunya tadi sudah juga diungkapkan di dalam pemaparan Pak Pilot, bahwa sudah ada peraturan Kemenhub untuk konversi sepeda motor. Jadi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu saat ini mendekati angka 150 juta unit. Mobil 40 jutaan, sepeda motor 110 sampai 120 jutaan. Kita tidak perlu memproduksi mobil baru jika pemerintah nekat, tapi nggak bisa. Ya. Pasti akan memproduksi mobil listrik, produsen akan memproduksi baru. Salah satu caranya adalah konversi. Konversi ini akan menurunkan, ya, tingkat penghancuran alam. Kenapa? Karena kita hanya tinggal, ya, mengganti mesin dan baterainya. Mesin dan baterainya saja. Kita tidak perlu menggunakan listrik untuk memproduksi bodi baru, sasis baru, lampu baru, kabel baru, dan lain-lain yang baru. Tapi kebijakan ini biasanya tidak akan didukung oleh produsen. Dengan segala cara akan dihentikan oleh produsen. Siapa yang bisa mengkonversikan 150 juta kendaraan konvensional di Indonesia, itu akan menjadi di atasnya unicorn. Ya. Itu bisa menjadi tetrakon atau segala macam, karena ada 150 juta kendaraan loh pasarnya, dikali untuk sepeda motor dikali kelas 5 juta saja, artinya 5 juta dikali 100 juta, ada pasar 500 triliun yang untuk mengkonversikannya. Di mobil 40 juta unit dikali 100 juta, ya silakan hitung sendiri, ya saya nggak tahu. Jadi itu angka yang masih lama. Mempercepatnya hanya mengizinkan konversi. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak jawabannya Bang Riki.
sudah sangat menjawab sebenarnya ya, karena kita meskipun ini pertanyaannya juga berandai-andai, tetap jawabannya harus logis gitu ya, dengan mempertimbangkan kondisi yang memang ada di lapangan. Kita ini kalau ditanya lagi, ditarik lagi, sebenarnya masih panjang, masih banyak banget yang bisa kita bahas di sini. Karena itu aku pribadi berterima kasih pada Pak Pilot, Bang Riki, Pak Marco, sebenarnya udah di sini aturannya memandu tapi jadinya malah banyak belajar gitu. Malah banyak belajar. Terima kasih banyak juga untuk semua peserta ya yang sudah hadir, yang sudah join, dan ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Bang Riki, Pak Marco, dan Pak Pilot, banyak pertanyaan karena kayaknya antusias banget, cuman waktunya, sekali lagi waktunya, karena kita juga nggak bisa nih lama-lama meminjam waktunya orang-orang hebat ini, jadi kita akan segera kembalikan ke pekerjaannya lagi kembali habis ini, tapi saya minta satu closing statement masing-masing ya. Mungkin karena Bang Riki tadi habis jawab pertanyaan, Bang Riki terakhir ya Bang. Dan saya minta pertama dari Pak Marco dulu, habis itu Pak Pilot, nanti Bang Riki, dan kita tutup dengan kesimpulan sedikit dari anak kecil ini ya, yang udah banyak belajar hari ini. Oke, silakan Pak Marco. Terima kasih, permisi Pak Imron, Pak Riki. Saya tidak ingin membayangkan mobil listrik menggantikan mobil non-listrik pribadi. Saya ingin pertama-tama ada pergeseran dari penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum. Jadi, kalau kita mengharapkan mobil listrik, sebaiknya mobil listrik itu bersifat angkutan umum. Jadi, katakanlah bus dengan tenaga listrik, dan lain-lain gitu, tapi bukan kendaraan pribadi. Jadi, nah kedua, saya ingin koreksi ini, Keke, saya tidak bermaksud menekankan perubahan perilaku, karena kalau kita hanya menekankan perubahan perilaku dan seolah-olah semua yang tergantung pada kelakuan, itu kita terjebak pada filosofi liberal individualistik gitu ya. Justru maksud saya memang perlu kebijakan. Nah, kalau saya bilang saya mengharapkan bukan pergeseran mobil pribadi listrik terhadap mobil pribadi non-listrik, tapi perubahan mobil angkutan umum, bus, terhadap kendaraan pribadi, listrik atau tidak. Kalau listrik, ya lebih baik lagi, tapi listrik untuk kendaraan pribadi. Itu perlu kebijakan. Tapi dilemanya adalah kebijakan itu kan belum tentu populer. Nah, kalau saya jadi Menteri Perhubungan terus saya terapkan ini, wah pasti nggak populer. Karena apa? Karena keinginan-keinginan masyarakat yang berbeda. Karena itu perlu bagaimanapun juga kita mungkin lebih banyak membaca dulu dan memahami dulu krisis iklim yang sedang terjadi, yang sebetulnya sekarang ini ya krisis gitu, ya mendesak. Tapi kita melihat bagaimana kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup masih terjebak pada pemikiran yang tidak kreatif, mempertentangkan pembangunan dengan nol deforestasi dan lain sebagainya. Sementara ada orang-orang berpikiran maju seperti Pak Riki yang mengerti bahwa teknologi dan pembangunan dan kelestarian lingkungan tidak bertentangan, dan itu yang harus dicari terus. Terima kasih. Kepanjangan ya. Mbak Keke, amankah? Kayaknya putus tuh. Ada host ini. Nggak ada host. Langsung aja deh Pak Pilot. Oke, gimana Keke? Halo? Terima kasih Pak Marco. Saya tadi kayaknya sempat kehilangan di beberapa detik terakhir, jadi slow-mo gitu. Tapi udah tersampaikan semua. Terima kasih Pak Marco untuk closing statement-nya. Saya silakan selanjutnya untuk Pak Pilot. Oke, terima kasih. Kalau kemajuan teknologi itu emang sebenarnya tidak bisa dibendung ya istilahnya. Semua bisa dilakukan. Dan apa istilahnya, perkembangan teknologi itu pasti akan terjadi. Seperti juga di kendaraan listrik yang sekarang ini. Karena bisa dibilang, kalau di Indonesia ya terutama, untuk pengenalan produk baru itu emang agak sedikit susah. Apalagi dengan teknologi baru. Kayak kalau kita dulu aja kayak pertama kali, kalau saya boleh sebut produk mobil ya, Avanza, Xenia, waktu pertama kali diluncurkan itu apa ya, orang tuh masih berusaha menolak gitu.
masih nggak percaya sama produk tersebut. Tapi begitu sekarang sudah berjalan dan banyak perubahan, perkembangan yang sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan istilahnya apa ya, peraturan yang ada, itu sekarang malah jadi lebih banyak dikejar dan dibeli orang gitu loh, dan penjualannya naik. Itu contoh salah satunya. Juga seperti perkembangan motor matic di Indonesia. Sepeda motor matic itu dulu juga ditolak loh, sempat ditolak, ini motor cewek buat apaan gitu. Nah sekarang semua teknologi matic itu, motor matic malah sudah sangat besar, menutup semuanya gitu. Dan kita sebenarnya bisa mengembangkan itu dengan kepintaran dan teknologi itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi atau yang konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi tadi gitu. Sebenarnya begitu juga dengan kendaraan listrik, karena bisa dibilang teknologi baterai itu sendiri juga akan terus berkembang. Begitu juga dengan motor listrik yang digunakan. Kita juga belum tentu tahu nanti apakah baterai itu akan masih digunakan lagi dalam 10 tahun ke depan. Kita juga nggak tahu itu gitu. Dan itu terus terang kalau Bang Riki mungkin bisa tahu tuh, karena teknologi itu akan terus selalu dikembangkan. Nggak cuma pakai bahan nikel atau apapun, bisa bahan yang lain gitu loh. Dan itu kita nggak bakalan bisa menebak saat ini karena perkembangan teknologi itu dulu sangat cepat terjadi. Saya kira itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pilot. Selanjutnya Bang Riki, silakan Bang. Ya, dari saya terakhir apapun itu saya mengutip kata-kata Ichiro Suzuki, seorang pemain baseball Jepang ya, yang 10 tahun menjadi MVP di Major League sejak dia datang. Chikari jumbi mo shite nai no ni mokuhyo gataru chikaku wa nai. Tak ada hak untuk manusia-manusia yang berbicara target jika mereka tidak melakukan persiapan yang matang. Ya. Jadi apapun itu kita bicara targetnya begini, targetnya begitu, inginnya begini, inginnya begitu, itu tak akan bisa tercapai tanpa persiapan yang matang. Jadi untuk bagaimana kesiapan kita menghadapi era kendaraan listrik ini, maka dari segala sisi, tidak hanya teknologi, lingkungan, kebijakan, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan itu, mari kita persiapkan bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dengan segenap kemampuan yang kita punyai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada saya yang menyentuh atau salah kata. Terima kasih banyak Bang Riki, terima kasih banyak untuk semuanya, Pak Marco, Pak Pilot. Kalau saya boleh mengartikulasikan apa yang saya pelajari, saya simpulkan dalam beberapa kalimat, sedikit saja. Semua pembahasan ini kan sebenarnya bermuara dari motor listrik itu hadir sebagai solusi. Ada di antara banyak solusi dari berbagai masalah juga. Dan ini masalahnya adalah berkaitan sana sini, lingkungan, kemajuan bangsa, negara, banyak. Karena bahan bakar yang terbatas, karena bumi berubah, iklim dan lain-lain, bumi baik-baik saja, tapi kayak Pak Marco bilang, mungkin manusia yang akan hilang ke depannya. Tapi sekarang PR-nya bagaimana kita bersinergi, berarti ya. Dari yang saya lihat bahkan di layar saat ini pun sudah menggambarkan itu, bagaimana semua pihak bisa bersinergi, dari pemerintah dengan polisinya, dari para expert dengan terus menggali inovasi dari bidang sains, kemudian pengamat, terus memikirkan bagaimana cara-cara atau hal-hal yang harus dipertimbangkan. Seluruh masyarakat secara pribadi pun harus mau mulai untuk berkontribusi, mewujudkan kehidupan yang lebih baik kan intinya sebenarnya. Bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi di depan dengan kebijakan yang sekarang kita pilih, dengan apa yang kita tindakan yang kita pilih sekarang, karena yang merasakan nggak cuma kita sekarang, tapi mobil listrik kan kayak Bang Riki bilang, mungkin tidak saat Bang Riki masih ada, tapi kan yang memulai ada Andi Bang Riki. Maka semua melakukan porsinya dengan sebaik mungkin. Yang saya pelajari mungkin itu hari ini, dan semoga bisa mengartikulasikan, ada sangat banyak di dalam kepala saya sekarang. Intinya saya berterima kasih banyak untuk semua pembicara dan juga semua yang sudah bertahan sampai sekarang. Di Zoom ada 30 orang dan di YouTube ada banyak sekali yang nonton. Semoga diskusi kali ini bisa
bisa bermanfaat setidaknya untuk menumbuhkan rasa peduli, untuk peduli pada apa yang sedang dihadapi, yang sedang dijalani Indonesia saat ini. Dan terima kasih untuk Lembaga Survei Kedai Kopi juga sudah mewadahi diskusi ini. Saya Yunike Versa pamit undur diri. Mohon maaf untuk salah kata dan juga kekurangan-kekurangan yang terjadi sepanjang diskusi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik dan juga semoga diskusi ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih, terima kasih. Pak Marco, Bang Riki. Semua. Ya, makasih Mbak Keke. Makasih Pak Marco, Pak Imron. Terima kasih Pak Marco, Bang Riki. Kita harus ketemu nih Bang Riki. Siap, Pak Imron. Baik. Ya, izin pamit. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Bang.